Happy Sunday FLC Kids! Wah, adik-adik semua pastinya udah siap untuk beribadah hari ini. Sebelum memulai ibadah, kakak mau mengajak kalian untuk ambil sikap yang terbaik. Kita mau berdoa, kita lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan sertai juga koneksi internet yang akan kami gunakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, semangat ya! Selamat beribadah adik-adik! Halo adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang dari awal ya, semuanya pakai gerakan. Siap? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Wow, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan menyertai kakak yang akan menyampaikan firman hari ini. Berkati juga kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami hidupi, dan itu boleh berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak juga mau mengajak kalian untuk sama-sama membaca ayat hafalan kita di bulan ini. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Siapkan Alkitab dan catatan kalian ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday. Hari ini Kakak Hani mau cerita loh buat adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Hani. Kakak Hani mau lihat, coba adik-adik duduk yang diam, telinganya dibuka, dan yang pasti siapkan hati yang sungguh-sungguh dan siapkan Alkitabnya adik-adik. Yang belum siapkan, Kakak Hani mau kasih kalian 3 detik. 3 detik kelamaan, kecepatan kali ya. 5 detik deh. Kakak Hani hitung 1 sampai 5 ya. Kalian udah harus siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Semuanya balik ke duduk masing-masing. Dengerin Kakak Hani mau cerita. Dan mulutnya dikunci. Karena ini udah minggu keempat, berarti dari minggu pertama, kedua, ketiga, adik-adik pasti udah tahu dong tema kita bulan ini apa? Coba Kakak Hani mau dengar? Betul! Tema kita bulan ini adalah kepribadian. Kepribadian apa ya adik-adik? Kepribadian adalah menemukan siapa diri kamu yang sebenarnya, sehingga kamu dapat membuat sebuah perbedaan. Wah, kayaknya Kakak Hani lihat adik-adik udah banyak yang hafal nih. Udah sering catat soalnya. Di minggu keempat ini, Kakak Hani mau cerita loh adik-adik tentang Paulus yang memberikan surat untuk seorang anak muda yang bernama Timotius. Siapa adik-adik? Timotius. Good job. Timotius ini adalah seorang anak muda yang berasal dari kota Listra. Kota apa? Listra. Maminya bernama Eunike. Maminya Timotius namanya Eunike. Dan dia punya seorang nenek yang bernama Lois. Mereka ini sudah mengajarkan Timotius dari kecil untuk berdoa sama Tuhan Yesus, untuk melihat, membaca firman Tuhan, tentang firman Tuhan adik-adik. Dan dari Timotius kecil, dia sudah mendengar banyak tentang Tuhan Yesus. Sehingga saat dia besar, dia menjadi anak yang good, yang kepribadiannya taat, teladan, dan baik. Nah, tadi kan Paulus tulis surat nih. Kira-kira suratnya apa ya? Kalau adik-adik mau tahu, kita siapkan Alkitab. Kita mau buka Alkitab kita di 1 Timotius 4 ayat
15. 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk kita buka bareng-bareng. 1 Timotius 4 ayat 12. Yang sudah kakak mau dengar semua katakan amin. Coba. Kurang kencang, berarti belum banyak yang dapat. 1 Timotius 4 ayat 12. Yang sudah dapat katakan amin. Wih, udah semangat semua. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wah, kira-kira maksud dari suratnya Paulus kepada Timotius ini apa ya? Adik-adik penasaran nggak? Kakak Hani aja penasaran. Apa ya kira-kira tujuan Paulus tulis surat ini ke Timotius? Adik-adik penasaran? Kakak Hani kasih tahu nih. Semua tetap duduk yang diam ya. Kunci mulutnya ya. Dengerin baik-baik. Pada zaman dahulu, ada bapak-bapak bernama Paulus. Dia sama temennya bernama Barnabas pergi ke kota satu, ke kota lain lagi untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, betapa Tuhan Yesus itu baik. Dan saat dia lagi ke kota Listra, tempat tadi Timotius tinggal, di situ dia memberitakan Injil kepada semua orang dan Timotius mendengarkan dia. Saat sedang memberitakan Injil, Paulus melihat ada orang yang gak bisa jalan. Dia orang lumpuh. Dengan kuasa Tuhan Yesus, Paulus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Kan tadi banyak nih orang adik-adik, banyak orang nih. Melihat Paulus bisa sembuhin orang lumpuh, semuanya kaget. Wah! Orang yang gak bisa jalan, bisa jalan lagi. Mereka semua bilang, Paulus hebat. Mereka takjub sama perbuatannya Paulus. Mereka bilang, hidup Paulus, hidup Barnabas. Semuanya menyembah Paulus. Mereka sujud. Terima kasih Paulus baik. Wah, Barnabas keren. Mereka menyembah Paulus dan Barnabas seperti mereka menyembah kepada dewa. Tapi aturannya kan orang kalau dipuji seneng ya. Kayak, wah, aku dipuji. Tapi Paulus gak suka adik-adik. Kenapa? Paulus berbicara kepada mereka semua. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Kita buka yuk. Kakak Hani bacain ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Karena mendengar Paulus berbicara itu, ada sebagian orang yang gak suka. Jadilah mereka ribut-ribut, adik-adik gak suka. Di tengah-tengah keributan itu, ada orang-orang jahat dari kota-kota sekitar yang gak suka sama mereka berdua. Mereka bilang ke orang-orang, ayo kita lemparin mereka batu. Lemparkan Paulus pakai batu. Karena ada orang yang dengar, yaudah ayo kita lemparin. Paulus dilemparin pakai batu adik-adik. Aduh, kalau adik-adik jatuh lagi main sepeda sakit gak? Atau kena lagi jalan tiba-tiba kesandung, kakinya sakit gak? Oh, sakit banget. Paulus dilemparin batu adik-adik. Setelah dilemparin batu-batu, dia dibawa keluar dari kota itu. Tapi karena banyak juga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tadi, dia baik kepada Paulus, mereka lari untuk samperin Paulus. Mereka berdiri dikelilingin Paulus, di sekeliling Paulus, biar Paulus gak dilemparin lagi. Akhirnya Paulus masih bisa berdiri. Dia balik lagi ke dalam kota. Dari semua kejadian itu, Timotius melihat adik-adik dari
kota itu terjadi, yang awal Paulus memberitakan Injil sampai Paulus dilempari batu, Timotius melihat semua kejadian itu. Dan dia akhirnya berpikir, dia percaya akan perkataan Paulus, bahwa perkataan Paulus adalah berarti Allah telah mengutus anaknya yang tunggal namanya Tuhan Yesus untuk menebus semua dosa umat manusia. Dia akhirnya percaya. Dari semua yang diberitakan Injil oleh Paulus, Timotius percaya kalau Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Dan setelah dari kota Listra, dia pergi, Paulus dan Barnabas, ke kota yang bernama Derbe. Apa adik-adik? Derbe, betul. Mereka di situ melayani juga. Mereka memberitakan Injil, membicarakan Tuhan Yesus itu baik. Mereka membuat semua orang bisa percaya sama Tuhan Yesus. Setelah tugas mereka di situ sudah selesai, akhirnya Paulus balik lagi ke kota Listra, ke tempat Timotius lagi. Saat dia balik ke kota Listra, dia sudah melihat bahwa banyak orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Singkat cerita, dia mau balik lagi nih adik-adik ke kota lain untuk memberitakan Injil. Tapi sebelum dia pergi, dia mau cari satu orang untuk temenin dia memberitakan Injil lagi ke kota lain. Kira-kira siapa ya? Dia punya satu orang yang cocok untuk jadi temennya. Namanya Timotius. Timotius sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Dia sering ke gereja, sering berdoa, sering baca firman. Akhirnya Paulus mengajak Timotius untuk pergi bareng-bareng dia untuk membicarakan Tuhan Yesus baik ke kota-kota lain. Mereka pergi ke kota 1, ke kota 2, ke kota 3, dan akhirnya mereka tiba di kota Efesus. Saat di kota Efesus, Paulus memberikan misi kepada Timotius. Misinya apa ya? Misinya itu adalah Paulus mau Timotius pergi ke kota Korintus sendirian untuk memberitakan Injil. Wah, saat Timotius mendengar itu, aduh, aku kan masih muda, aku kan masih kecil, aku belum takut untuk pergi sendirian. Aku takut untuk memberitakan Injil sendirian, karena kan biasanya aku sama Paulus berdua terus ke kota 1, ke kota 2. Sekarang aku harus ke kota Korintus sendirian. Wah, dia merasa dia mempunyai pekerjaan yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar, dan dia menganggap diri dia masih sangat muda. Dia belum bisa untuk menanggung pekerjaan yang besar itu. Tetapi Paulus menulis surat untuk Timotius agar dia bisa melakukannya. Suratnya apa? Yang tadi kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Dia mau Timotius melakukannya, nggak harus karena dia muda, tapi dia tetap melakukannya karena dia punya Tuhan Yesus yang akan membantu dia. Wah, adik-adik, kita harus belajar seperti Timotius, seperti di ayat 1 Timotius 4 ayat 12. Walaupun kita masih muda, tapi kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan setiap kepribadian yang ada dalam diri kita. Keren gak adik-adik? Keren banget. Siapa yang mau belajar seperti Timotius? Walaupun dia masih muda, masih harus berpergian berdua terus, tapi dia berani untuk berpergian sendiri memberitakan Injil kepada semua orang. Siapa yang mau? Kakak Hani mau. Coba kakak lihat. Wah, semuanya mau. Hebat semuanya. Nah adik-adik, walaupun kita masih duduk di taman kanak-kanak, di TK, di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita merasa masih sangat muda, tapi kita harus seperti Timotius. Kita mau memberitakan firman Tuhan dengan kepribadian kita yang baik.
kepribadian yang suka mengasihi, bertingkah laku baik, berkata jujur, menyayangi teman. Semua kepribadian yang Tuhan kasih buat kita mau melakukannya dan menjadi contoh buat semua orang loh adik-adik. Adik-adik coba bayangin deh, dari tingkah laku kita nih yang menurut kita, aku sudah biasa melakukan itu. Tapi dengan hal biasa itu, orang bisa yakin dan percaya sama Tuhan Yesus loh adik-adik. Contohnya, kalian sangat menyayangi teman kalian, mengasihi sesama. Dengan kalian cara itu punya kepribadian mengasihi sesama, orang-orang sekitar kalian bisa lihat loh, wah, dia anak yang baik ya, dia mengasihi sesama. Kira-kira dia belajar tentang siapa ya kok dia bisa mengasihi sesama manusia? Dia bisa dapat percaya kepada Tuhan Yesus karena adik-adik punya tingkah laku yang baik, berperilaku yang baik, kepribadian yang baik. Dia akan percaya sama Tuhan Yesus loh adik-adik. Akhirnya dia mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus karena melihat kepribadian adik-adik yang baik. Nah adik-adik, siapa yang mau seperti Timotius, kalian harus belajar dengan baik walaupun kalian merasa ragu. Minta pertolongan Tuhan, minta bantuan Tuhan, minta petunjuk Tuhan bagaimana cara agar kita bisa membuat kepribadian kita menjadi perbedaan di tengah-tengah orang-orang. Dan perbedaan itu akan menjadi contoh buat orang-orang supaya mereka mau mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Kakak Hani percaya anak FLC Kids semuanya sudah melakukan tugasnya masing-masing. Kakak Hani sering lihat nih, kalau misalnya saat sebelum pandemi, kalian itu udah good semua loh, udah melakukan tugasnya loh, mau memberitakan Injil tentang firman Tuhan dengan cara tingkah laku kalian, kepribadian kalian. Contohnya, Kakak Hani udah lihat kalian mau loh disuruh melayani untuk bawa kolekte tempat persembahan, melayani buat sambut teman-teman. Kalian masih ingat gak melayani sambut teman-teman di pintu gereja? Shalom, ayo ke sekolah minggu. Hai, apa kabar FLC Kids? Wah, Kakak Hani kalau ingat jadi kangen mau cepet-cepet gereja. Terus Kakak Hani lihat lagi, kalian tuh udah mau melayani di dalam musik. Udah ada yang mau main drum, udah mau nyanyi jadi singer, jadi WL, nari bareng. Semuanya itu kalian sudah menunjukkan bahwa kalian mempunyai kepribadian yang mau melayani sesama. Kakak Hani kasih 2 jempol buat kalian. Coba angkat jempol dua-duanya dan bilang, aku mau tetap melayani bersama-sama untuk memuji Tuhan Yesus. Yang mau seperti itu, angkat jempol tinggi-tinggi dan kasih senyumnya. Oke, sebelum tutup firman Tuhannya, Kakak Hani mau adik-adik buka sekali lagi di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita mau baca bareng-bareng biar kita ingat dengan ayat ini dan kita semakin semangat. Walaupun kita masih sangat muda, tapi kita mau tetap melayani Tuhan Yesus. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng dengan keras ya, dengan semangat agar kita makin semangat. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Yang mau menjadi seperti Timotius, menjadi seperti yang ada di ayat Alkitab itu, kakak mau lihat adik-adik, yuk kita mau berdoa bareng-bareng, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau menutup firman Tuhan ini, kita mau berdoa, bersyukur dulu sama Tuhan. Gak usah ikutin kakak, cukup aminin dalam hati.
Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini tentang firman Tuhan-Mu Tuhan, tentang Timotius. Kami mau menjadi seperti Timotius, walaupun kami masih sangat muda, masih kanak-kanak, masih anak kecil, tapi kami yakin dan percaya itu tidak akan menghalangi kami untuk mempunyai kepribadian dan membuat perbedaan di sekitar kami. Kami mau tetap melayani Tuhan, memberitakan setiap perbuatan baik Tuhan kepada sesama kami. Tuhan Yesus, kami mau minta tolong biarlah Tuhan tetap menunjukkan kami, menolong kami bagaimana cara kami untuk melakukannya. Tuhan terima kasih, ibadah kami sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk sama-sama join di small group yang diadakan melalui Zoom jam 7 malam. Di small group, adik-adik dapat bertemu dengan teman-teman FLC Kids lainnya, dan kita dapat bersama-sama belajar mengenai firman yang sudah kita dengar hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah beribadah. See you next week. Happy Sunday and God bless.